Baik anak-anak, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Untuk minggu ini kita sudah ganti bab, yaitu bab 3, gaya di sekitar kita. Nah, sebelum kita masuk ke bab 3, Bapak akan ngasih kalian tes awal untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya. Jadi kalian cukup menjawab di bagian kolom sebelah kiri ya. Ya, Pak. Ditulis dulu nama sama nomor absennya. Sudah selesai, mulai dikumpul anak-anak. Belum, Pak. Baik, waktunya 5 menit lagi. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Mulai dikumpul ke depan. Kalian mengerjakan pretest ini, nantinya Bapak akan koreksi dulu. Baru untuk minggu depan kita belajar materi ini ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sepertinya pada pagi hari ini berangkat semua. Bapak lihat kursinya tidak ada yang kosong. Benar begitu? Benar, Pak. Nah, baik, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan membagikan emoji perasaan untuk melihat perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran, bagaimana perasaan kalian? Oh, ada yang sedih, ada yang senang. Untuk yang sedih, kenapa Sagita? Belum makan, Pak. Belum makan. Lain kali sebelum sekolah sarapan dulu ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan kalian capai. Untuk tujuannya itu ada 6. Yang pertama itu melalui audio visual atau visual, peserta didik ini mampu mengenali bentuk gaya yang terjadi pada benda dengan tepat. Kemudian dapat menyebutkan, menjelaskan, mengklasifikasi, kemudian menguraikan dan memberikan contoh. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi inti, Bapak akan bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak jenis-jenis gaya itu apa aja yang mungkin kalian tidak asing dengan gaya tersebut? Gaya magnet, Pak. Gaya magnet. Sering melihat gaya magnet ya? Iya. Ayo Rizka, gaya apa? Gaya otot, Pak. Gaya otot. Contohnya itu dalam kegiatan apa? Ini, Pak. Main bola. Main bola. Kemudian berlari yang menggunakan olah badan kita itu masuk ke dalam gaya otot. Baik anak-anak, setelah tadi Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Di mana sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menampilkan video permasalahan. Baik anak-anak, tolong saksikan dulu video yang Bapak tayangkan.
lanjut tadi video terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk videonya bisa juga dilihat di gambar ini. Contohnya untuk gambar 1, kemudian gambar 2, gambar 3. Terlihat tidak? Terlihat. Terlihat kan ada berapa gambar? Ada 6. Di video tadi ada berapa juga? 6. Nah, setelah kalian menonton video kemudian mengamati gambar yang Bapak berikan, Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok pertama itu Risma, kemudian kelompok kedua itu ada Sagita dan Rizka, untuk kelompok ketiga itu ada Nurul. Apakah dapat dipahami? Paham. Ini. Untuk kelompok 1 Risma, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis dulu. Bagian depan itu ada nama kelompok, tulis dulu namanya. Semua ya Pak ya? Ya, dikerjakan semuanya. Tolong Sagita sama Rizka jangan ribut ya. Iya, Pak. Itu berdasarkan dari video dan gambar yang tadi kalian amati. Ini gravitasi. Apakah ada kendala? Enggak, Pak. Nah, yang soal 4 itu menggambar simulasi dari gaya. Salah satu aja, mau gaya gravitasi atau gaya pegas. Apa yang bisa kalian gambar? Boleh, gambar apa aja, yang penting nyambung sama materinya. Apakah ada kendala, Nurul? Tidak Bapak. Dilanjut kerjainnya. Ada apa ini ribut-ribut anak-anak? Enggak Pak. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, untuk yang sudah selesai boleh dikumpul dulu, nanti Bapak akan meminta kalian untuk mempresentasikannya. Sudah kumpul semua ya? Sudah, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke presentasi, tadi kan sudah mengerjakan LKPD. Sekarang kita akan melakukan tepuk fokus. Ada yang sudah tahu bagaimana tepuk fokus? Tahu Pak. Baik, ayo kita melaksanakan tepuk fokus. Untuk kalian duduk aja. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Apakah sudah fokus semua? Sudah, Pak. Baik, sekarang kita lanjut ke presentasi. Baik, untuk yang maju pertama itu kelompok 1, Risma. Sampaikan apa yang sudah didapatkan dari permasalahan yang disajikan tadi. Semua Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Pertanyaan yang pertama itu berdasarkan video atau gambar yang sudah diamati, silakan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Yang pertama, apakah isi pada video atau gambar yang telah Anda amati? Nah, di gambar atau di video tadi ada 6 bentuk gaya yang ada di sekitar kita. Dan yang pertanyaan kedua, apa saja nama masing-masing gaya tersebut? Tuliskanlah pada kolom di bawah ini dengan tepat. Nah, video atau gambar 1 itu gaya otot. Terus video gambar 2 itu gaya gesek, video 3 gaya magnet, video 4 gaya pegas, video 5 gaya gravitasi, kemudian video 6 gaya mesin. Sudah Pak. Yang selanjutnya, gambarlah salah satu simulasi dari bentuk gaya yang bisa Anda gambarkan pada halaman kosong bawah ini. Nah, di sini saya menggambarkan itu Pak, kelapa jatuh dari pohon. nah kelapa jatuh dari pohon itu masuk ke gaya apa? Gravitasi. Betul. Ya. Kemudian
Yang terakhir, tuliskanlah kesimpulan dari hasil pengerjaan LKPD. Nah, kesimpulannya ada berbagai bentuk gaya di sekitar kita yang terdiri dari 6 bentuk gaya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kelompok 2. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Rizka Octavia dan ada aku Sagita. Di sini kami akan memperlihatkan jawaban kami dari pengerjaan LKPD. Nah, yang pertama itu berdasarkan video dan gambar apa yang dimaksud dalam gaya. Jadi gaya itu berupa tarikan atau dorongan. Nah, ada 6 gaya: gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya mesin, gaya bekas, dan gaya gesek. Terus yang selanjutnya di sini ada tugas tarik-tarian. Di sini untuk gambar yang pertama tarik-tarik. Ya, itu Tarik garis. menarik garis, yaitu ada gambar orang yang berolahraga itu menggunakan gaya otot. Terus bermain biola itu gaya gesek. Nah, ini adalah gambar dari kami, salah satu contoh bentuk-bentuk gaya. Yang pertama itu ada ketapel, Ketapel maksud gaya apa? gaya pegas. Ya. Terus yang kedua itu ada anak bermain trampolin. Sudah pernah main trampolin belum? Sudah, Pak. Sudah di mana? Kasur. Itu merupakan gaya pegas. Sekian presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok Nurul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD saya. Pertanyaan pertama, berdasarkan video atau gambar yang sudah kalian amati, uraikanlah masing-masing bentuk gaya. Dari video atau gambar pertama terdapat gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kontraksi dengan relaksasi pada otot. Pada video atau gambar ke-6 terdapat gaya mesin, yaitu gerak yang ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan oleh mesin. Pertanyaan selanjutnya, setelah kalian menguraikan masing-masing bentuk gaya yang ada pada video, sekarang tuliskanlah masing-masing 3 contoh aktivitas atau kegiatan yang menggunakan 6 bentuk gaya yang ada di sekitar kita. Gaya yang pertama adalah gaya mesin. Contohnya menghidupkan kipas angin, menghidupkan motor, dan menghidupkan atau ketika kita sedang memblender buah untuk membuat jus. Gaya yang kelima adalah gaya otot. Contohnya bermain bola, tarik tambang, dan mengangkat barang. Teman-teman, di sini saya menggambar salah satu contoh gaya otot, yaitu tarik tambang. Bagus. Iya, saking beratnya ya. Iya, kan menggunakan otot. Oh iya. Kalau tarik tambang, otot yang digunakan otot apa? Lengan. Dan presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mengerjakan LKPD, sekarang kita masuk ke materinya. Di bentuk gaya di sekitar kita, benar tadi ada 6. Untuk yang pertama itu ada gaya otot. Nah, gaya ini dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Nah, contoh pada gaya otot itu saat bermain bola, kemudian mengangkat barang, kemudian nge-gym. Tahu nge-gym nggak? Angkat barbel. Selanjutnya, cara memperbesar gaya gesek itu pembuatan alur pada ban. Jadi di ban itu dibuat motif-motif. Kemudian penambahan pul pada sepatu bola, tujuannya agar saat kita bermain bola tidak licin di lapangan. Kemudian lantai kamar mandi yang dibuat kasar. Apa tujuan dari lantai kamar mandi dibuat kasar? Biar nggak kepleset, Pak. Biar nggak kepleset. Kemudian ada sifat gaya magnet. Itu ada menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Nah, contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet apa? Yang bisa jelaskan? Ada yang bisa ngasih contoh? Besi, paku. Besi, paku. Nah, untuk selanjutnya itu ada gaya pegas. Nah, gaya ini akan ditimbulkan saat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda-benda elastis. Contohnya kalau dorongan itu pada saat kita bermain trampolin. Kalau yang tarikan itu pada saat apa? Coba kita kasih contohnya. Narik panas.
Tanah. Betul. Baik, selanjutnya ada gaya gravitasi. Benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke tanah karena dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Contohnya itu pada permainan ini, terjun payung. Para layang juga bisa terjun payung. Kalau misalnya buah yang jatuh dari pohonnya itu masuk gaya apa? Gravitasi, karena dia jatuh ke bawah ke tanah. Baik, itu tadi penyampaian materi tentang gaya di sekitar kita. Ada gaya apa aja? Coba Risma. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, sama gaya mesin, Pak. Ada Ya, 6. benar, ada 6 gaya. Nah, untuk Nurul coba sebutin contoh dari masing-masing gaya tersebut. Yang pertama, gaya otot, contohnya bermain bola, tarik tambang, mengangkat barang. Yang kedua, gaya gesek, contohnya bermain sepatu roda, memotong benda, mengerek kendaraan. Yang keempat, contoh dari gaya pegas, bermain ketapel, loncat di atas kasur, memompa ban sepeda. Nah, itu tadi contoh dari masing-masing gaya. Baik, selanjutnya Sagita, coba bermain bola dengan mengangkat ember masuk ke dalam gaya apa? Kayak apa, Pak? Nah, kalau permainan ketapel sama memanah masuk gaya apa? Gaya pegas. Betul. Baik, itu tadi penyampaian materi tentang gaya di sekitar kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan asesmen dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah dikumpulkan. Untuk hasilnya Bapak akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, setelah pembelajaran pada pagi hari ini selesai, Bapak akan kasih penilaian. Penilaian ini berfungsi untuk menilai antar teman. Apakah dapat dipahami? Paham, Pak. Tolong dinilai secara jujur sesuai dengan kondisi dari teman masing-masing. Apakah sudah selesai? Udah, Pak. Baik. Risma sudah? Ya, Pak. Nah, baik, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Wah, terlihat senang semua ya. Ya, Pak. Tetap dipertahankan semangat dan motivasinya dalam mengikuti pembelajaran ya, anak-anak. Tadi, Ya, Pak. nah baik, karena penilaian antar teman juga sudah selesai, sehingga pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, selamat pagi. Pagi, Pak.